apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Taisu saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi saya belum mampu menembus penghalang dunia. Jadi saya membutuhkan bantuan Anda untuk menghancurkannya bersama-sama. Selama kita dapat menghancurkannya, kita akan memenangkan pertempuran ini. Pada saat ini, suara halus dari Suzu perlahan menyebar di alam dewa kekacauan. Tetapi itu masih merupakan keheningan yang panjang. Hah? Kita semua telah sepakat sebelumnya bahwa Taisu harus menerobos penghalang dunia sensi. Dan kita akan memperkuat setelah perang yang sebenarnya. Jika bahkan pembatasan dunia tidak dapat dipatahkan, bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran ini? Kemudian, di platform batu ketiga, sebuah suara halus keluar. Tampaknya di sini, meskipun Suzu berada di platform batu pertama, dia tidak memiliki hak mutlak untuk berbicara dan membuat pengaturan. Jadi Suzu langsung menggetarkan giginya ketika mendengarnya, karena tidak ada gunanya untuk terus berbicara. Bagaimanapun, yang lain memilih untuk tetap diam. Lagi pula, kali ini Suzu benar-benar meremehkan pembatasan dunia sensi. Jadi dia hanya bisa menegaskan. Dalam hal ini, saya harap semua orang akan menepati janji kalian. Taisu saya akan menggunakan semua kekuatan yang saya miliki untuk menghancurkan pembatasan dunia sensi. Setelah mengatakan ini, sosok Yolan Suzu menghilang di platform batu tempat dia berada. Namun setelah dia pergi, sosok Yolan lainnya di 8 platform batu tidak langsung pergi. Anda seharusnya melihat bahwa jika Taisu bahkan tidak dapat menghancurkan pembatasan dunia sensi, seberapa yakin kalian dalam mengalahkan sensi? Sosok di platform batu nomor 2 berkata perlahan. Kekuatan Taisu lebih lemah dari yang diharapkan, dan menurut berita, reinkarnasi yang mulia telah muncul kembali, dan kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Jika Taisu tidak dapat menghancurkan penghalang dunia sensi dalam 10.000 tahun ke depan, begitu yang mulia kembali, maka peluang menang akan sangat berkurang. Perang ini sepertinya tidak mungkin berhasil. Kita tetap perlu mengamati dan tidak terburu-buru. Kita tidak boleh mengekspos diri kita sendiri dan membiarkan sensi menemukan kita. Setelah Suzu pergi, suara 8 sosok biru tua perlahan keluar di pertemuan alam dewa kekacauan. Mereka berangsur-angsur pergi setelah berdiskusi cukup lama. Namun Suzu yang kembali ke dunia nyata, dia meremas batu Gyotsuyu dengan telapak tangannya. Tetapi sepertinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghancurkan batu Gyotsuyu. Jika orang-orang ini tidak memiliki keyakinan mutlak, mereka tidak akan mengambil tindakan sama sekali. Pada saat ini, Suzu sangat marah. Pada titik ini, Taisu telah mengambil keputusan dan harus menebak. Dia tidak bisa mundur dan harus mengambil sensi karena Taisu sangat kekurangan sumber daya. Saat mereka menjarah dunia lain, mereka tidak dapat menembus dunia Taisu yang runtuh karena ketidakseimbangan energi. Jadi Taisu tidak punya solusi lain. Dan Suzu juga memiliki tanggung jawab yang besar. Namun kegagalan Taisu yang berturut-turut membuatnya kehilangan akal sehatnya. Selain menghancurkan penghalang dunia sensi, dia juga harus menemukan cara untuk menyelesaikan reinkarnasi yang mulia. Setelah jiwa terbelahnya hancur dan Yunantian serta 2 lainnya gagal, Suzu tiba-tiba merasakan ancaman kuat dari Xiuyan. Sepertinya ini lebih mendesak daripada menghancurkan penghalang dunia. Jika saya turun dengan paksa, saya pasti akan ditekan oleh aturan sensi. Jika saya turun, saya takut akan jatuh ke dalam perhitungan ratu. Bagaimanapun, pemikiran Nanfu sangat teliti. Meskipun tidak sebagus yang mulia, tetapi tidak jauh lebih buruk. Memikirkan hal ini, Suzu mendengus dingin. Jelas ini adalah salah satu alasan mengapa Suzu tidak berani pergi ke dunia sensi secara langsung.
Karena begitu dia masuk, dia akan membayar harga yang sangat mahal. Jika saya bisa meminta orang kuat yang berada di alam penginjak surga tingkat 6 lainnya untuk bertindak, maka saya pasti bisa membunuhnya. Namun orang kuat tingkat ke-6 ini sangat sulit dikendalikan, karena kekuatan seperti itu bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan dengan mudah. Gumam Suju sambil mengetuk singgasana besi dengan jarinya, sambil memikirkan siapa yang bisa membunuh Xiuyan. Ayo, bawa pangeran kedua. Saat ini dia membutuhkan otak yang lebih baik. Sebelumnya, Su Aqing terluka parah oleh Su Qiantai. Bahkan Xiuyan berusaha sekuat tenaga tetapi gagal membunuh Su Aqing. Sekarang dia telah pulih dan semua lukanya telah sembuh. Ketika dia datang ke aula, seseorang segera membawa kursi. Su Aqing, sekarang reinkarnasi yang mulia tidak dapat diselesaikan. Apakah Anda punya metode? Atau rencana untuk membunuhnya? Kata Suju dengan serius. Bagaimanapun keinginan Suju untuk membunuh Xiuyan telah mencapai puncaknya. Dan dia juga memahami situasi pertempuran berikutnya. Karena jika Xiuyan tidak bisa dicegah untuk menjadi lebih kuat, situasinya akan menjadi semakin buruk. Sebelumnya, saya telah mengirim 3 master tingkat ke-5 untuk membunuh reinkarnasi yang mulia, tapi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah. Suju memberitahu Su Aqing bahwa meskipun kekuatannya lemah, kebijaksanaannya tidak diragukan lagi. Jika tidak, dia tidak akan disukai oleh Suju. Mendengar itu, Su Aqing mengangkat tangannya dan sebuah papan catur muncul. Dia dengan cepat mengatur papan catur dengan bidak hitam dan putih. Papan catur ini adalah Panjiaku 4. Tampaknya memiliki peluang, tetapi sebenarnya itu adalah jalan buntu. Selama dia tidak meninggalkan sensi, bahkan jika master tingkat ke-6 pergi ke sana, tingkat keberhasilan pembunuhannya kurang dari 10%. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam pertempuran perjalanan ke dunia sensi ini, saya telah menghitung bahwa dengan kekuatan saya, atau dengan kata lain, termasuk lelaki tua Su Qiantai, mustahil untuk membunuh reinkarnasi dari yang mulia. Oleh karena itu, tujuan dari perjalanan ini adalah ratu, bukan reinkarnasi dari yang mulia. Karena dia adalah pemain catur sekarang. Seperti yang saya duga, semuanya direncanakan olehnya. Termasuk sekarang. Menurut perhitungan saya, jika Tuan Su masih bersikeras membunuh reinkarnasi dari yang mulia, maka Taisu secara bertahap akan jatuh ke jalan buntu yang telah diatur olehnya. Su Aqing berkata dengan serius. Setelah Su Aqing selesai berbicara, dia menjatuhkan sebuah bidak, dan tampaknya bidak putih itu memiliki secercah kehidupan. Tetapi sebenarnya itu adalah kehidupan palsu. Semuanya hanyalah jebakan. Jika dia tidak terbunuh dengan kecepatan kultivasinya yang mengerikan, dia mungkin dapat menerobos setelah 10.000 tahun. Jika dia pulih ke puncak, Taisu juga akan mati. Suju berkata perlahan. Su Aqing menjadi tenang setelah mendengar ini dan terus membersihkan papan catur lalu meletakkan bidak-bidaknya. Sebenarnya Tuan Su dapat mengubah pola pikir Anda. Kita tidak perlu membunuhnya. Jika tebakan saya benar, kita dapat membunuhnya kali ini dan memaksanya ke dalam situasi yang putus asa. Jika kita tidak membunuhnya, ini akan menjadi pertumbuhan yang hebat baginya dalam hal kondisi pikiran dan bahkan ranah. Jika kita terus mengatur, kita dapat membunuhnya. Jika kita tidak dapat membunuhnya, dia akan menjadi semakin kuat dan bahkan mempercepat pertumbuhannya. Su Aqing berkata, kemudian dia meletakkan bidak-bidak putih dan hitam secara bersamaan, sehingga papan catur dengan cepat terisi. Dan jelas bahwa bidak-bidak putih disesatkan oleh bidak-bidak hitam kali ini, dan jatuh ke dalam perangkap bimbingan dan akhirnya bidak-bidak putih kalah. Apakah Anda bermaksud mengabaikannya? Suju sedikit bingung saat ini, tidak mengerti apa yang dimaksud Su Aqing. Tidak benar untuk membunuhnya, dan tidak benar untuk tidak membunuhnya. Jangan bunuh dia dalam pertempuran, karena saya mendapat kabar selama periode ini, dia telah pergi ke banyak dunia sebelum pergi ke dunia kuno para dewa iblis. Dia juga pergi ke dunia nyata Xuan Yin.
Di alam Suanjin ini ada seorang kaisar wanita yang memiliki hubungan khusus dengan Yang Mulia. Dan dia pasti pernah bersinggungan dengannya. Namun ada desas-desus bahwa dia telah jatuh. Maksud saya, jika Anda tidak bisa membunuhnya, maka hancurkan hatinya di jalur kultivasinya. Hentikan saja dia dari kemajuan. Tidak perlu membunuhnya. Selama Taisu bisa menghancurkan penghalang dunia, dia pasti belum pulih ke puncak. Dan kita akan tetap memenangkan permainan ini. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.